6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Zulkarnain dengan NIM 2011102441206. Yang kedua ada Emizar Haflida Tanjung dengan NIM 2011102441240. Yang ketiga ada Dini Fariza Salsabila dengan NIM 2011102441204. Yang terakhir ada Rida Anissa Salzu Perengah dengan NIM 2011102441241. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Yang kedua, sifat pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, pembagian bersama terbesar. Yang keempat, algoritma Euclidean. Yang kelima, aritmatika modulo. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 8, 21, 8765, negatif 34, dan 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,0, 34,25, 0,02. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B dalam kurung A dividis B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A di mana B jika B sama dengan AC, C anggota dari Z, dan A tidak sama dengan 0, di mana Z himpunan bilangan bulat. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B, ditulis juga B kelipatan A. Contoh 1, 4 di mana 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Hasilnya adalah bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 dikali 3. Tetapi 4 di mana 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25 dan hasilnya bukan bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emizar Haflida Tanjung dengan NIM 2011102441240. Di sini saya akan menjelaskan dari rekan sebelumnya. 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Contoh kedua, negatif 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi negatif 8 dan sisa 2. Tetapi negatif 22 sama dengan 3 dikali 7 negatif 1 salah karena R sama dengan negatif 1 tidak memenuhi syarat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Contoh ketiga, faktor pembagi 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi 36 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9 sama dengan PBB 45, 36 sama dengan 9. Yang selanjutnya yaitu teorema. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0, sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q plus R dengan nilai 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Maka PBB MN sama dengan PBB NR. Contoh, M sama dengan 60N sama dengan 18. 60 sama dengan 18 dikali 3 plus 12, maka PBB 60 18 sama dengan PBB 18 12 sama dengan 6.
Yang selanjutnya yaitu algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal, yaitu Elements. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih dari sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 sama dengan R1 dikali Q1 plus R2 dengan nilai R2 kurang dari sama dengan R1. Yang selanjutnya, R1 sama dengan R2 dikali Q2 plus R3 dengan nilai R3 kurang dari sama dengan 2. Begitu juga selanjutnya, Rn negatif 2 sama dengan Rn negatif 1 dikali Qn negatif 1 plus Rn dengan nilai Rn kurang dari sama dengan Rn negatif 1. Yang selanjutnya, Rn negatif 1 sama dengan Rn dikali Qn plus 0. Nama saya Dini Fariza Salsabila dengan NIM 2011102441204. Akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Menurut teorema 2, PBB M, N sama dengan PBB R0, R1 sama dengan PBB R1, R2 sama dengan titik sama dengan PBB Rn-2, Rn-1 sama dengan PBB Rn-1, Rn sama dengan PBB Rn, 0 sama dengan Rn. Jadi, PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol dari runtunan pembagian tersebut. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif M dan N dalam kurung M lebih besar dari atau sama dengan N, tutup kurung. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagian bersama terbesar dari M dan N. Algoritma Euclidean. Langkah pertama, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N. Berhenti. Tetapi, jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2, bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Contoh, 4 kali M sama dengan 80. N sama dengan 12 dan dipenuhi syarat M lebih besar dari atau sama dengan N. 80 sama dengan 6 kali 12 tambah 8. 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB dari 80,12 sama dengan 4. Aritmatika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0. Operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A modulo M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ tambah R dengan 0 lebih kecil dari atau sama dengan R, yang mana R lebih kecil dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan
M kurang 1. Mengapa? Beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Yang pertama, 23 modulo 5 sama dengan 3, dalam kurung 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. Kedua, 27 modulo 3 sama dengan 0, dalam kurung 27 sama dengan 3 kali 9 tambah 0. Yang ketiga, 6 modulo 8 sama dengan 6, dalam kurung 6 sama dengan 8 kali 0 tambah 6. Yang keempat, 0 modulo 12 sama dengan 0, dalam kurung 0 sama dengan 12 kali 0 tambah 0. 5. Minus 41 modulo 9 sama dengan 4, dalam kurung minus 41 sama dengan 9 minus 5 tambah 4. Yang keenam, minus 39 modulo 13 sama dengan 0, dalam kurung minus 39 sama dengan 13 minus 3 tambah 0. Nama saya Rida Anissa Soljuparnga dengan NIM 2011102441241. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Penjelasan untuk V, karena A negatif, bagi nilai mutlak A dengan M mendapatkan sisa komplement R. Maka mod M sama dengan M dikurang komplement R. Bila komplement R tidak sama dengan 0, jadi nilai mutlak dari negatif 41 mod 9 sama dengan 5. Sehingga negatif 41 mod 9 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Selanjutnya ada kongruen. Contoh pertama, 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka kita bisa katakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Contoh kedua, A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0. Maka A kongruen dengan B dalam modul M jika M habis membagi A dikurang B. Contoh ketiga, jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Contoh selanjutnya. Contoh pertama, 17 sama dengan 2 dalam modulus 3. 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 15. Contoh kedua, negatif 7 sama dengan 15 dalam modulus 11. 11 habis membagi negatif 7 dikurang 15 sama dengan negatif 22. Contoh ketiga, 12 sama dengan dibagi 2 dalam modulus 7. 7 tidak habis membagi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Contoh keempat, negatif 7 sama dengan dibagi 15 dalam modulus 3. 3 tidak habis membagi negatif 7 dikurang 15 sama dengan negatif 22. Kekongruenan A sama dengan B dalam modulus M dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B ditambah KM, yang dalam hal ini K adalah bilangan bulat. Contoh selanjutnya ada 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3 dapat ditulis sebagai 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. Lalu ada negatif 7 kongruen dengan 15 dalam modulus 11 dapat ditulis sebagai negatif 7 sama dengan 15 ditambah negatif 2 dikali 11. Berikut beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Yang pertama, 23 mod 5 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 23 kongruen dengan 3 dalam modulus 5. Yang kedua, 27 modulus 3 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 27 kongruen dengan 0 dalam modulus 3. Yang ketiga, 6 modulus 8 sama dengan 6 dapat ditulis sebagai 6 kongruen dengan 6 dalam modulus 8. Yang keempat, 0 modulus 12 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 0 kongruen dengan 0 dalam modulus 12. Yang kelima,
Negatif 41 modulus 9 sama dengan 4 dapat ditulis sebagai negatif 41 kongruen dengan 4 dalam modulus 9. Dan yang terakhir, negatif 39 modulus 13 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai negatif 39 kongruen dengan 0 dalam modulus 13. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.